Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Stakuf berharap organisasi yang dipimpinnya tetap utuh dan terus bersama. Pesan tersebut disampaikan menanggapi permintaan yang menginginkannya mundur dari posisi Ketum PBNU. Gus Yahya menegaskan, pengurus NU dari berbagai tingkatan menolak dirinya diberhentikan dari kursi Ketum PBNU. Pemberhentian siapapun di PBNU dilakukan melalui proses muktamar. Gus Yahya merupakan Ketum PBNU yang ditetapkan dalam Muktamar NU di Lampung pada akhir tahun 2021. Di dalam tubuh Nahdlatul Ulama atau PBNU, organisasi Islam terbesar di dunia, sedang terjadi guncangan hebat. Sebuah krisis kepemimpinan yang belum pernah ada sebelumnya baru saja meledak, dan semuanya berawal dari satu pengumuman yang mengejutkan jutaan warganya. Yap, Anda nggak salah dengar, tepat pada tanggal 26 November, Ketua Umum PBNU yang sedang menjabat, Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf, atau yang akrab kita sapa Gus Yahya, dinyatakan telah diberhentikan. Sebuah peristiwa yang sontak jadi berita besar dan mengguncang jutaan warga NU di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Nah, ini dia kutipan kuncinya. Kalimat yang diambil dari surat edaran resmi yang beredar luas. Kalimat inilah yang jadi pemicu dari apa yang sekarang berkembang jadi krisis konstitusional yang super rumit di tubuh PBNU. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Kita urai dari awal. Gimana ceritanya sepucuk surat bisa memicu badai sebesar ini? Tapi sebelum itu, biar kita semua paham, kita perlu kenalan dulu sama siapa pemain kunci dalam struktur kekuasaan PBNU. Jadi gampangnya gini, di NU itu ada dua pilar kepemimpinan utama. Ada Tanfidziyah, ini badan eksekutif yang dipimpin Ketua Umum, dan ada Syuriah yang dipimpin oleh Rais A'am. Nah, Syuriah ini adalah dewannya para kiai sepuh, dewan ulama tertinggi yang punya wewenang paling tinggi. Dan dari dewan inilah keputusan kontroversial itu lahir. Coba deh Anda perhatikan betapa cepatnya semua ini terjadi. Rapatnya 20 November, sempat ada upaya penyerahan langsung tapi ditolak. Akhirnya surat resmi dikirim secara digital tanggal 23. Cuma selang 3 hari, pada tanggal 26 November, boom, pemberhentian itu dinyatakan berlaku efektif. Prosesnya kilat banget. Sekarang, yuk kita coba lihat dari sisi Dewan Syuriah. Apa sih yang mendorong mereka sampai berani mengambil langkah yang sebegitu drastisnya terhadap seorang ketua umum yang sah dipilih lewat Kongres? Keputusan ini bukan keputusan ece-ece ya. Ini diambil dalam rapat yang dihadiri oleh 37 dari total 53 anggota pengurus harian Syuriah. Dan rapatnya dipimpin langsung oleh sang Rais A'am, Kiai Haji Miftahul Ahyar. Artinya, ini adalah keputusan yang diambil dengan quorum yang sangat signifikan, mayoritas solid. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya kan? Semua orang pasti penasaran. Memecat seorang ketua umum itu bukan hal yang biasa, ini luar biasa. Pasti ada alasan yang dianggap sangat-sangat fundamental oleh Dewan Syuriah. Dan inilah dia tuduhan utamanya. Menurut risalah rapat, Gus Yahya dinilai telah mencemarkan nama baik PBNU karena aktivitasnya yang dianggap terkait dengan jaringan Zionisme internasional. Wow, mengingat gimana sikap historis NU dan posisinya dalam isu global, ini adalah sebuah tuduhan yang sangat serius, sangat berat, dan sangat mendasar. Tentu saja Gus Yahya nggak tinggal diam. Beliau langsung memberikan perlawanan yang sangat kuat. Bukan cuma perlawanan politis, tapi juga perlawanan hukum yang didasarkan pada aturan main internal organisasi itu sendiri. Ini dia inti dari pembelaan Gus Yahya. Simple tapi menusuk. Menurut beliau, seluruh proses pemberhentian ini cacat hukum, melanggar konstitusi organisasi. Titik. Ia berpendapat bahwa Dewan Syuriah telah bertindak melampaui kewenangan mereka. Oke, supaya kita ngerti argumen Gus Yahya, kita harus paham dulu apa itu muktamar. Anggap saja muktamar ini adalah forum tertingginya NU, semacam pemilu atau sidang istimewanya NU, di mana ketua umum dipilih. Nah, Gus Yahya berargumen, karena dia adalah mandataris muktamar, maka hanya forum setingkat muktamar jugalah yang bisa memberhentikan dia. Logis kan? Jadi, ada 2 poin super krusial dalam pembelaannya. Pertama, secara hukum pemberhentian itu ilegal karena menabrak ADART. Kedua, secara proses, ia merasa ini sangat tidak adil. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri atau memberikan klarifikasi. Nah, dari sini kita mulai bisa melihat kalau krisis ini ternyata jauh lebih dalam dari sekedar tuduhan personal. Ini adalah sebuah benturan yang fundamental tentang interpretasi aturan main dan soal siapa yang sebenarnya memegang otoritas tertinggi di dalam organisasi. Disinilah letak jantung dari krisis konstitusionalnya. Ada 2 kitab hukum yang saling diadu.
Di satu sisi, Syuriah berpegang pada peraturan perkumpulan internal untuk membenarkan wewenang mereka. Sementara di sisi lain, Gus Yahya berpegang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART) yang dianggap sebagai hukum tertinggi organisasi. Ini adalah benturan dua landasan hukum. Pertarungan ini bahkan merembet ke ranah digital loh. Ada sistem administrasi surat menyurat internal di PBNU yang canggih, namanya Dikdaya. Nah, pihak Syuriah menuduh adanya sabotase. Mereka mengklaim surat keputusan pemberhentian itu sengaja diblokir dari sistem yang diduga aksesnya dikendalikan oleh pihak ketua umum. Jadi makin rumit kan? Gus Yahya ini nggak cuma berdebat di atas kertas, dia langsung bergerak cepat di lapangan untuk menunjukkan bahwa dia masih pegang kendali secara de facto. Dia kumpulkan para ketua PWNU se-Indonesia, sowan ke para kiai sepuh di Lirboyo, salah satu pesantren paling berpengaruh. Ini adalah sebuah show of force untuk menunjukkan kalau kepemimpinannya masih efektif dan didukung oleh akar rumput. Semua rentetan peristiwa ini pada akhirnya membawa PBNU, sebuah organisasi dengan puluhan juta anggota yang jadi tulang punggung Islam moderat di Indonesia, ke sebuah titik yang sangat kritis dalam sejarah panjangnya. Jadi, beginilah situasinya sekarang. Sebuah kebuntuan total, deadlock. Dewan Syuriah menganggap jabatan ketua umum itu kosong dan kepemimpinan otomatis beralih ke tangan Rais Aam. Sementara itu, Gus Yahya dan para pendukungnya bersikukuh, tidak, saya tetap ketua umum yang sah. Jadilah ada dua klaim kepemimpinan yang saling bertentangan di dalam satu organisasi. Pada akhirnya, ini adalah pertanyaan besar yang belum ada jawabannya. Bagaimana PBNU akan menavigasi perpecahan internal ini? Apakah akan ada jalan tengah, atau konflik ini justru akan makin memanas? Masa depan PBNU, dan mungkin juga lanskap sosial keagamaan di Indonesia, sangat bergantung pada jawaban dari pertanyaan ini.